Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih dan kita bersyukur kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus karena kita masih diberi kesempatan hidup pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu karena kami masih diberi kesempatan hidup untuk memuliakan nama Tuhan, menyampaikan kabar baik untuk diperdengarkan, diberitakan, sehingga semua orang boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur buat hari yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus pimpin sertai, urapi kami, sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang menjadi kehendak-Mu, nyatakanlah buat kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan membaca satu perikop tentang kekayaan orang-orang yang terpilih. Di dalam Efesus pasal 1, saya membaca demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebab persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita masih diberi kesempatan hidup. Banyak dalam perikop ini berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan buat kita. Mari kita perhatikan bahwa Rasul Paulus ini mengawali suratnya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur dan pujian, ungkapan perasaan yang mengalir deras berlimpah atas segala keuntungan besar dan berharga yang kita nikmati melalui Yesus Kristus.
Memanglah tepat bila hak-hak istimewa dan iman kepercayaan kita itu diperkatakan dan diungkapkan di dalam puji-pujian kita kepada Allah. Berkat rohani apakah yang dapat kita terima dari hal ini? Pertama, dikatakan berkat-berkat rohani khusus, dengannya kita diberkati di dalam Kristus. Dan untuk itu kita harus memuji Allah. Banyak dari antaranya disebutkan dalam perikop yang kita baca tadi. Kita membaca di dalam ayat yang keempat, ya, kemudian sampai 5 dan 11. Perhatikan firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat 11, perhatikan. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Luar biasa Bapak Ibu, dikatakan bahwa untuk menunjuk kepada bagian yang dipilih dari sejumlah atau sekumpulan besar umat manusia, dari situ mereka dipisahkan dan dikhususkan untuk menuju berkat-berkat yang dirancang. Luar biasa berkat Tuhan pagi hari ini, ya. Berikutnya dikatakan bahwa berkat rohani yang diperhatikan oleh Rasul Paulus adalah penerimaan Allah melalui Yesus Kristus di dalam Dia, atau oleh kasih karunia-Nya ini yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat 6 berkata, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Wah, luar biasa. Ia telah membuat kita diterima oleh Allah. Siapakah Dia? Yesus Kristus, yang adalah pribadi yang dikasihi oleh Bapaknya. Masih ingat Bapak Ibu ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan dari Galilea, lalu Dia berangkat untuk dibaptis. Yohanes berkata, aku tidak layak Tuhan. Lalu Yesus berkata, biarkanlah. Kita perhatikan di dalam Matius pasal 3 ayat 17 berkata, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Wah, bayangkan, setelah dia dibaptis oleh Yohanes, lalu ada suara terdengar dari sorga. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya, inti dari hidup kita apa? Hidup kekekalan, menikmati sorga. Berikutnya adalah berkat rohani yang diperhatikan oleh Rasul Paulus adalah penerimaan Allah melalui Yesus Kristus di dalam Dia, atau oleh kasih karunia-Nya ini yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat 6 berkata,
supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Bersyukurlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang menerima kasih karunia ini. Oleh karena itu, kasih karunia berkat rohani yang kita terima hari ini, yang kita sudah dirancang oleh Allah sebelum kita dilahirkan dan dianugerahkan kepada kita hari ini. Marilah kita gunakan kasih karunia itu untuk saling menolong dan saling membantu. Saya bertemu dengan seorang ibu dan anak yang membawa anaknya dari Surako menuju Makassar, lalu terbang ke Surabaya. Anaknya sakit imun, dan masuk terapi yang ke-36 suntikan. Dan dalam 2 kali seminggu dia harus melakukan terapi. Dalam ceritanya, dia mengalami kesulitan. Anaknya menderita sekian tahun. Lalu kemudian ibunya, yang penting anakku sembuh, berusaha semaksimal mungkin. Lalu saya sampaikan, ada kabar baik buat hari ini. Kamu harus semangat. Ya, kamu sembuh, kamu sehat, semangat. Ibu itu sangat senang mendengar. Nah, kita yang mendapat kasih karunia ini, kita harus sampaikan kabar baik dengan cara yang sederhana. Kita bertemu dengan banyak orang, mari kita saksikan kabar baik itu. Kita beritakan kabar baik itu. Ada lagi seorang ibu yang berjas rapi, orang kantoran begitu. Pak, saya ini di dalam kesulitan 1 tahun, suami saya tidak kembali-kembali. Anak saya dibawa oleh dia, dan saya sendirian. Saya sangat berbeban berat. Saya diusir oleh mertua kalau saya datang ke rumahnya. Saya sebagai hamba Tuhan mendengar kisah-kisah mereka. Saya memberikan semangat. Ibu, tetap semangat. Tetap berjuang. Hadapi masa depan dengan penuh harapan. Bersabar. Berharap pada Tuhan. Ada pertolongan. Nah, inilah kasih karunia berkat-berkat rohani yang kita terima dan harus kita sampaikan juga kepada orang lain. Perhatikan, pengampunan dosa dan penebusan melalui darah Yesus. Perhatikan, tidak ada pengampunan tanpa penebusan. Karena alasan dosalah kita menjadi orang tahanan dan tidak dapat dilepaskan dari tahanan selain oleh pengampunan atas dosa-dosa kita. Nah, penebusan ini kita peroleh di dalam Kristus. Dan pengampunan diperoleh melalui darahnya. Darah Yesus itu mahal, Bapak Ibu. Jangan anggap remeh. Ya. Darah Yesus itu mahal harganya. Ya. Nyawa taruhannya. Dan dia rela supaya kita yang dikasih ini menerima kasih karunia itu. Bersyukurlah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayat 8 berkata, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Apa dalam segala hikmat itu? Yaitu hikmat di dalam memahami penyelenggaraannya itu, dan pengertian di dalam melaksanakan rencana kehendaknya. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, orang yang menerima kasih karunia-Nya, jangan lupa ada misi yang khusus Tuhan berikan kepada kita.
ada rencananya yang indah buat kita. Ya. Jadi kalau kita jadi murid, dikatakan berhasil kalau kita bisa memuridkan orang lain. Nah, dalam konsep ini, kalau kita jadi murid Kristus, berarti kita juga dipakai oleh Tuhan untuk memuridkan orang lain. Ini penting Bapak Ibu, supaya apa yang kita lakukan, dia mengembang, supaya kabar baik diberitakan oleh banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayatnya yang ke-13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Materai dan jaminan Roh Kudus merupakan bagian dari berkat-berkat ini. Ya, dikatakan bahwa kita dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh yang mulia itu adalah kudus. Roh Kudus namanya. Ia membuat kita kudus. Ia disebut sebagai roh perjanjian. Sebab ia adalah roh yang dijanjikan itu. Oleh karena itu, jangan sampai dustakan roh. Roh itu memberikan kita kekuatan. Roh itu menghibur kita dalam kesulitan. Meneguhkan kita di dalam setiap pengambilan keputusan. Ya Bapak Ibu ya. Ayat 14. Roh itu menjamin dan jaminan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya. Jaminan itu merupakan bagian dari pembayaran dan menjamin jumlah pembayaran sepenuhnya. Begitu jugalah karunia Roh Kudus itu. Ya. Biarlah di pagi hari yang indah ini kita naikkan syukur kepada Tuhan.